Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Pimpin kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh kami melakukannya. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-10. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali saya ditanya oleh satu jemaat yang mengatakan, kenapa ya saya kok sulit ya mengerti firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar pertanyaan ini. Atau mungkin di antara kita juga pernah mempertanyakan, kenapa ya saya kok sulit mengerti, memahami firman Tuhan. Nah berbicara tentang memahami, mengerti firman Tuhan, memang ini adalah satu hal yang khusus ya Bapak Ibu Saudara ya. Dimana kita belajar sesuatu yang kita nggak mengerti, kita belajar sesuatu yang mungkin tidak biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak bisa, tidak biasa, tidak bisa kita ketahui dan kita pelajari. Nah kalau kita mau berbicara tentang belajar firman Tuhan, tentunya memang kita harus memastikan hati kita. Apakah memang hati kita rindu untuk belajar firman Tuhan? Ya, seperti kata pepatah mengatakan, kita biasa karena kita bisa karena kita biasa. Nah, saya yakin dan percaya setiap kita yang biasa atau membiasakan diri membaca merenungkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pasti akan ditolong ya, untuk kita boleh mengerti, memahami, dan kita pasti akan mengerti sih apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga di dalam memahami firman Tuhan. Ada yang Tuhan nyatakan secara jelas, tapi kadang Tuhan juga bisa menggunakan seperti perumpamaan atau gambaran ya. Tujuannya memang bisa menolong kita dengan lebih mudah. Contohnya ilustrasi itu ya. Ilustrasi sebenarnya menolong kita untuk lebih mudah memahaminya ya, bukan justru mempersulit. Nah misalnya di dalam bagian ini diceritakan tentang perumpamaan seorang penabur ya. Misalnya ada seorang penabur untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, ada sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan ya, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah Bapak Ibu Saudara, ini gambaran kehidupan seseorang yang belajar membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Nah pengertiannya bagaimana? Nah pengertiannya misalnya ya, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya apa? Mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi digambarkan di sana Bapak Ibu Saudara, iblis itu terus berusaha supaya kita itu tidak percaya, supaya kita itu ragu akan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita habis membaca merenungkan firman Tuhan, pilihannya dua, percaya atau tidak percaya, atau mungkin meragukan. Misalnya Bapak Ibu tidak percaya, kenapa Bapak Ibu tidak percaya kepada firman Tuhan? Alasannya apa? Apakah firman Tuhan itu tidak benar? Apakah firman itu salah? Ya, saya yakin percaya.
Di dalam kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang kita baca itu pasti benar, ya. Jika Bapak Ibu ragu, pelajari lagi. Kenapa ya kok saya ragu? Apa yang membuat saya ragu? Nah, kita pelajari lagi, kita coba renungkan lagi. Supaya apa? Tidak diambil oleh iblis. Karena iblis itu berusaha untuk apa? Membuat kita ragu sehingga kita tidak percaya. Ketika kita tidak percaya, ya kita tidak akan menikmati firman Tuhan itu. Nah, yang kedua, ada tipe orang yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu itu digambarkan seperti seorang yang setelah mendengar firman Tuhan, kemudian menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar di dalam hidupnya. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka bisa meninggalkan Tuhan. Ya, banyak orang kadang pulang hari Minggu, wah mereka sukacita, mereka percaya pada firman Tuhan. Tetapi mereka hanya kagum akan firman Tuhan. Mereka bilang, wah saya sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Tetapi pertanyaannya, ketika engkau sudah diberkati, engkau lakukan atau tidak? Kalau kita hanya kagum saja akan firman Tuhan, kita terkesima dengan firman Tuhan, apakah itu pengkhotbahnya bagus, apakah isi khotbahnya yang luar biasa, tetapi kalau kita tidak melakukannya, dan kemudian kita mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan yang menghimpit kita bisa kok meninggalkan Tuhan. Kita kagum itu seperti kita lihat balon terbang. Wah, bagus, luar biasa. Tapi kita tidak bisa memegangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita terkadang juga demikian. Kita kagum akan firman Tuhan, ya. Kita yakin percaya akan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Tuhan pasti tolong hidup kita. Kita kagum. Tetapi kita tidak menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika masalah datang, kita lupa semua akan firman Tuhan. Semestinya kita ingat, kita nggak boleh lupa. Sehingga pentingnya kita melakukan firman Tuhan itu di sini. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya yakin dan percaya, kita bisa menghadapinya. Tapi jika kita hanya kagum, ya terpesona, kita tidak akan pernah mengalami berkat kuasa daripada firman Tuhan. Nah, yang ketiga, jatuh dalam semak duri. Digambarkan seperti orang yang telah mendengar firman, kemudian bertumbuh, selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, ya, dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, sudah mulai kehilangan begitu ya. Kenapa? Sudah menikmati hidup. Lah apalagi? Kulkas penuh, tabungan ada, hidup kecukupan, lupa akan Tuhan. Melupakan akan pemeliharaan Tuhan yang selama ini sudah Tuhan kerjakan. Sehingga membuat mereka apa? Lupa kepada Tuhan. Amsal pernah sampaikan, Tuhan jangan berikan aku kekayaan, dan jangan juga berikan aku kemiskinan. Kenapa? Kalau aku kaya, aku bisa lupa kepada Tuhan, dan seolah-olah semua yang aku kerjakan adalah pekerjaanku, bukan karena pekerjaan Tuhan. Sedangkan kalau aku miskin, aku bisa mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali, ya. Berkat yang Tuhan berikan itu tentunya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai hidup kita yang diberkati, ya, dengan pekerjaan yang bagus, jabatan yang bagus, keuangan yang bagus, justru membuat kita abai. Tidak lagi peduli beribadah, tidak lagi peduli dalam persekutuan, tidak lagi peduli di dalam kehidupan hari lepas hari. Semestinya kita hidup semakin memuliakan nama Tuhan. Semakin diberkati kita, semakin kita dekat dengan Tuhan. Ya, bukan supaya, saudara. Karena Tuhan itu sudah memberkati hidup kita, sudah memelihara hidup kita, sudah menyertai hidup kita sampai hari ini. Tuhan yang sama, yang sudah menyertai kita dahulu, yang juga menyertai kita sekarang, dan yang juga menyertai kita di waktu-waktu yang mendatang. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang jatuh, ya, di tanah yang baik. Tanah baik bukan berarti tanah itu akan menjadi langsung seperti itu, tidak. Tanah yang baik tentunya tanah yang dipersiapkan, ya, diolah dengan baik, ya, dikerjakan dengan baik. Saya masih ingat bapak saya seorang petani, ya, sebelum dia menanam tanaman, dia akan olah tanah itu dengan baik, ya. Humusnya, ya, dibuat di sana. Kemudian jika ada butuh rabuk, ya, atau kompos, ya, daun-daunan itu dikumpulkan sehingga tanah itu memang diolah dengan baik. Nah, tanah yang diolah dengan baik, ketika benih ditaburkan di tanah itu, maka benih itu akan bertumbuh dengan baik.
ya, akarnya akan leluasa, dia akan menancapkan dirinya, sehingga akar yang kuat akan menghasilkan pohon yang kuat. Pohon kuat ya akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik karena dia punya akar ya, yang dia menyerap sari-sari makanan, yang kemudian dinaikkan karena fotosintesis dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Di depan rumah saya ini ada beberapa tanaman ya, di belakang itu juga ada beberapa tanaman. Tanahnya sebelumnya apa kami persiapkan Bapak Ibu Saudara ya. Contoh yang di belakang rumah itu, satu kali saya dapat satu benih, saya juga nggak tahu, dibilang sih benih gambas begitu ya. Waktu saya tanam begitu ya, tanahnya saya persiapkan ya, saya ambil tanah dari belakang, kemudian dicampur sama rabuk begitu ya, campur sekam dan lain sebagainya. Terus saya kalau ada sisa-sisa daun atau masak-masakan ya, kulit-kulit bumbu saya buang di situ, air beras saya siram ke situ. Ketika sudah siap, benih itu tumbuh dengan baik. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara ya, hampir setengah tahun ini ya, itu sayur itu terus berbuah sampai hari ini. Ya, gambasnya itu panjang, ada yang sampai 1 meter, ada yang sampai 1,5 meter. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan sampai hari ini nggak berhenti. Meskipun kemarin ya kena kemarau panjang, itu pohon luar biasa sampai hari ini masih menghasilkan buah yang baik, bahkan benih-benih yang baik. Kami buat benih itu sampai kering sengaja begitu ya. Dan kami hari ini punya benih yang cukup baik. Kami mulai tabur di tempat yang lain dan hidup. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Seperti firman Tuhan ini katakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bisa berkali-kali lipat buahnya. Ya, itu yang saya punya, tanaman di belakang itu luar biasa. Di depan juga demikian. Pohon mangga sampai hari ini masih berbuah. Ya, walaupun 1, walaupun 2, ada 3 ya. Kemarin juga jambu kami berbuah di depan rumah. Senang sekali, sampai hari ini dia masih berbuah. Ya. Dan itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika tanah dikelola dengan baik ya, dirawat dengan baik ya, disirami ya. Misalnya kalau kami itu biasa pakai air cucian beras ya, kami endapkan begitu. Beberapa hari kami siram. Wah, itu bagus Bapak Ibu Saudara. Itu contoh merawat. Artinya apa? Ketika kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, tidak cukup berhenti di situ. Kita juga harus belajar menghidupinya. Kita harus belajar juga menerapkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu terus akan berakar, bertumbuh di dalam hidup kita. Masalah boleh datang, pergumulan boleh silih berganti. Tapi satu hal yang kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang rindu hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita rindu dipimpin oleh Tuhan dan mengalami berkat penyertaan daripada Tuhan, mari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan melihat buah-buah yang luar biasa nyata di dalam hidup kita. Walaupun kita menghadapi masalah, walaupun kita menghadapi kesulitan, walaupun kita menghadapi himpitan, tekanan dan lain sebagainya, percayalah Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana kami semestinya menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga benih yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dengan baik. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh mengelola kehidupan kami. Hidup kami boleh mempraktekkan firman-Mu dengan baik. Kami percaya Tuhan Kau akan menolong dan memampukan kami untuk kami boleh menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati para pemberita firman, biarlah apa yang mereka bagikan, mereka taburkan, juga boleh kami mengerti, kami boleh pahami, dan kami juga boleh melakukannya. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati setiap kami jika ada di antara kami mengenai pergumulan, masalah kehidupan, tantangan hidup. Ajar kami tetap berpegang pada firman-Mu dan hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan kita menjadi tanah yang subur, tanah yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.